Musibah ini terkadang mengingatkan kepada kita tentang anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang belum kita syukuri. Karena begini Bu ya, orang itu terkadang baru merasakan nikmat kalau sudah merasakan kebalikan daripada nikmat. Contoh, orang baru bisa merasakan nikmat melihat kalau dia pernah buta. Orang baru bisa merasakan nikmat mendengar kalau dia pernah tuli. Orang bisa merasakan nikmat bicara kalau dia pernah bisu. Orang baru bisa menikmati nikmatnya kedua kaki bisa melangkah kalau dulunya pernah dia pincang. Dan begitu seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah jangan kemudian menunggu kebalikannya datang. Kalau hari ini kita diberikan nikmat aman, terutama di Batam ini, tidak seperti yang terjadi di Sumatera Barat atau Medan dan sekitarnya, maka nikmat aman ini syukuri dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian banyak-banyak bersyukur maka aku tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, maka ingat azabku sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa duduk berkumpul untuk bertolabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan tema di siang ini kita akan membahas tentang musibah yang baru-baru terjadi di negeri kita. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di hampir sebagian besar tanah Sumatera. Kita tahu bahwa kalau kita melihat berita yang menginformasikan tentang bencana alam di negeri kita ini, akhir-akhir ini curah hujan yang sangat banyak sekali, ditambah angin yang menghembus kencang, mengakibatkan beberapa titik di negeri kita ini terjadi banjir hebat. Bahkan disertai dengan tanah longsor yang membawa gelondongan kayu-kayu yang menghancurkan rumah-rumah warga. Tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia. Bahkan diperkirakan hampir 800 lebih korban jiwa dalam bencana alam ini. Belum orang-orang yang hilang yang belum ditemukan, entah berapa jumlahnya. Belum lagi kemudian pengungsian di mana-mana yang mengakibatkan kelaparan yang terkadang memicu kriminal di tengah-tengah masyarakat. Banyak analis yang kemudian berkomentar. Ada yang mengatakan kenapa bencana alam tahun ini begitu dahsyat, seolah-olah bagaikan tsunami yang menghantam tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mengatakan karena ulah para pembalak. Belum lagi kemudian
tambang-tambang yang merusak alam, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian dampak hujan ini bukan hanya menjadi nikmat bagi manusia, bahkan menjadi azab yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Lalu siapa yang disalahkan di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang kenapa musibah banjir, longsor, hujan yang menghancurkan ini, ada apa di balik semuanya, maka sedikit kita akan menjelaskan tentang hujan itu sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya hujan adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, bahkan kepada bumi itu sendiri. Karena kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan kepada kita dan kepada bumi yang kita pijak ini, tentu satu dunia akan mengalami gersang dan kekeringan. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk juga rizki yang dicatat kepada makhluk yang diciptakannya. Lah, salah satunya adalah turunnya hujan. Makanya hujan itu bagian tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kerububiahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar dan langit menjadi atap dan bangunan, serta Allah menurunkan dari langit hujan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Itu semua adalah rizki untuk kalian. Dari ayat ini kita tahu bahwa hujan itu tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan hujan bagi hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu, bahwa hujan adalah bagian daripada kudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa taala mewakilkan tugas ini kepada beberapa para malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Tentu tidak lain in'aman wa rahmatan, sebagai nikmat-nikmat dan rahmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, meskipun demikian terkadang hujan juga bentuk istidraj bagi hamba-hambanya, di mana ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi masih juga diturunkan hujan kepada mereka. Maka kalau seandainya satu daerah penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, tapi Allah masih menurunkan hujan kepada daerah tersebut, ketahuilah bahwa itu hanya sekedar istidraj saja. Allah sengaja menurunkan hujan sampai pada waktunya hujan itu bisa saja membahayakan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu
fa innama huwa istidraj. Kalau engkau melihat Allah memberikan sebuah nikmat kepada hambanya, sementara hamba ini di atas kemaksiatan dan dia suka melakukan kemungkaran, maka nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka itu hanyalah istidraj. Boleh jadi sebuah daerah yang selama ini mendapatkan nikmat hujan, dengan hujan itu ladang-ladang mereka menjadi subur, sawah-sawah mereka menjadi subur, hutan-hutan juga kurang lebih seperti itu, padahal penduduknya tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal penduduknya di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ingat, satu hari hujan ini tidak lagi akan membawa nikmat, tidak lagi hujan ini akan membawa rahmat. Boleh jadi kebalikannya, hujan ini akan menimbulkan bencana alam yang merata. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka sudah melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, ketika mereka sudah melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, sudah tidak peduli lagi dengan perintah-perintah dan larangan Allah, sudah tidak dipedulikan lagi ajaran-ajaran Rasulullah, maka kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu yang mereka bisa capai dari urusan dunia ini. Tapi ingat, hatta idza farihu, tapi ketika mereka di atas kesenangan, panen melimpah, buah-buahan di mana-mana, ketika mereka kemudian di atas kesenangan mendapatkan nikmat itu, akhadnahum baghta, tiba-tiba Allah turunkan bencana kepada mereka secara tiba-tiba. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba tengah malam datang longsor, datang banjir, datang angin, datang gempa, datang tsunami, dan musibah-musibah yang lain. Fa idza hum mublisun, tiba-tiba mereka hanya bisa terdiam berputus asa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah kalau sebuah negeri mereka terlena dengan kenikmatan tapi mereka tidak pernah bersyukur, satu hari akan datang azab kepada mereka sebagai peringatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan dan juga angin, dan awan serta angin itu tidak biasa, maka ada perubahan dalam wajahnya. Kenapa berubah wajahnya? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ghaiman aw rihan urifa dzalika fi wajhihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan yang sangat tebal pekat hitam dan angin kencang yang bertiup, maka akan terjadi perubahan pada wajahnya. Nampak kekhawatiran di wajah Nabi. Fakultu ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasul, innan nasa idza ra'au al-ghaima farihu raja'an an yakuna fihi al-matar, wa idza ra'aitahu urifa fi wajhikal karahiyatu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul, bukankah manusia apabila melihat awan hitam pekat mereka senang dan mereka mengharap hujan turun? Tapi kenapa aku melihat wajahmu berbeda, seolah-olah tidak ada nampak senang? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ma yu'amminuni an yakuna fihi adab. Wahai Aisyah, tahu enggak kamu,
Aku melihat awan-awan dan angin-angin kencang ini, jangan-jangan itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Qad adzaba qaumun birihin. Bukankah telah banyak kaum sebelum kita yang diazab dengan angin? Wa qad ra'a qaumunul azab. Akhirnya kemudian mereka betul-betul melihat azab. Seperti yang dikatakan oleh kaum Ad, hadza 'aridun mumtiruna. Mereka sangka awan pekat itu adalah air hujan yang akan menghujani mereka. Rupanya itu permulaan azab yang akan membinasakan kaum Ad. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat di sini, terkadang apa yang kita anggap nikmat bisa berubah menjadi azab. Seperti hujan yang selama ini orang bahagia dengan hujan dan orang tidak suka dengan adanya kekeringan, pacaklik dan semacamnya. Tapi siapa yang nyangka rupanya hujan-hujan yang kita anggap itu sebuah nikmat berubah menjadi azab, meluluhlantakkan bukan hanya satu daerah, bukan hanya satu desa, 2, 3, bahkan kota pun dibinasakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bertanya-tanya, musibah yang terjadi di negeri kita ini sebenarnya akibatnya apa? Kok bisa separah ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan tepat di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, tentunya agar mereka kembali ke jalan yang benar, merenungkan kesalahan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, hilangnya jiwa, punahnya buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa terkadang musibah ini terjadi karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi ada sebagian musibah itu yang diakibatkan karena ulah manusia. Walaupun kita tidak menafikan ada ujian itu yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan sendiri untuk menguji hamba-hambanya. Tapi yang namanya di dunia ini pasti ada yang namanya sebab akibat. Kenapa terjadi banjir akhir-akhir ini? Longsor di mana-mana, bahkan separuh Sumatera kalau saya katakan demikian, hampir luluh lantah. Ada yang tenggelam dengan lumpur rumahnya, ada yang diterjang rumahnya sampai roboh kemudian mengakibatkan orang-orangnya binasa, ada yang terbawa hanyut banjir sehingga tidak ditemukan sampai sekarang, ada yang tertanam lumpur entah kemana orangnya. Bahkan sampai hari ini banyak orang-orang yang belum ditemukan akibat terseret banjir dan tertimbur lumpur. Anehnya, banyak kayu-kayu yang melintang di mana-mana, yang merusak,
yang dibawa banjir kemudian merusak bangunan-bangunan, baik yang kokoh ataupun yang rapuh. Pertanyaannya, dari mana kayu-kayu ini? Kenapa sebanyak itu? Makanya ada sebagian pemerhati lingkungan mengatakan bahawa di antara sebab terbesar terjadi bencana alam ini karena ulah perbuatan manusia. Tambang-tambang ilegal, pembalakan-pembalakan hutan dan yang semacamnya yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menggerakkan tentaranya berupa alam semesta ini untuk memunculkan kuasanya, bahwa Allah Maha Kuasa. Sehebat apapun manusia itu menggali nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasa sudah kaya raya dengan perbuatan mereka. Ingat, dunia ini kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak bisa saja Allah hancurkan dalam sekejap. Lihat rumah-rumah megah yang berdiri diterjang oleh banjir, lumpur dan longsor, lenyap seketika. Di mana rumah itu? Di mana kendaraan mewah itu? Di mana taman-taman indah itu? Di mana kesombongan manusia ketika mereka menyombongkan dengan kekayaan mereka, dengan rumahnya yang indah, dengan kendaraannya yang megah, dengan tamannya yang luar biasa dipandang manusia? Kemana itu semuanya? Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berkehendak, Allah bisa memberikan nikmat kepada siapapun dari hamba-hambanya, sebagaimana Allah juga sanggup mencabut dengan seketika nikmat itu dari hamba-hambanya. Karena dunia ini bukan tempat tinggal manusia yang hakiki. Dunia ini persinggahan belaka. Sebagaimana perkataan Rasul kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah di dunia ini seperti orang asing atau pelintas jalan saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu walaupun demikian, entah ini berupa azab, entah ini berupa ujian, entah ini berupa teguran, wallahu a'lam. Tapi yang jelas di depan mata, banyak korban yang bergelimpangan begitu saja. Laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semua terkena imbasnya. Tentu yang bisa kita katakan kepada mereka yang terkena musibah, bersabarlah. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sifat sabar adalah salah satu pembeda sifat manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Malaikat tidak memiliki sifat sabar. Binatang-binatang juga tidak memiliki sifat sabar. Hanya manusia yang memiliki sifat sabar. Makanya kata Ghazali mengatakan, fa inna sabra khasiyatul insi wala yatasawwaru dhalika fil bahaimi wal malaikati, amma fil bahaim falinuqsaniha wa amma fil malaikati falikamaliha. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya kesabaran itu termasuk keistimewaan manusia yang tidak ditemukan pada binatang dan para malaikat. Adapun binatang, kenapa mereka tidak punya kesabaran? Karena mereka adalah makhluk yang banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Sedangkan malaikat, kenapa mereka tidak memiliki kesabaran? Karena terlalu sempurna bagi para malaikat untuk memiliki sifat sabar, sehingga sabar ini hanya dimiliki manusia. Maka bersabarlah wahai saudara-saudaraku yang terkena musibah, karena alamat seorang mukmin sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu
wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Betapa mengagumkannya kondisi seorang mukmin, kata Nabi. Sesungguhnya dalam kondisi apapun mereka menganggap perkaranya baik. Jikalau mereka ditimpakan sebuah kesenangan, mereka bersyukur dan syukur baik bagi mereka. Jika mereka ditimpakan sebuah madarat, kesulitan hidup, maka mereka bersabar dan sabar baik untuk mereka. Dan dua-duanya bagi seorang mukmin adalah kebaikan. Baik nikmat ataupun musibah, bagi seorang mukmin dua-duanya kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah iman itu terbagi menjadi dua? Separuhnya sabar dan separuhnya syukur. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu memiliki dua bagian. Satu bagian kesabaran dan bagian yang lainnya adalah bersyukur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seandainya di antara kita ada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana, Sumatera Barat, Padang, Medan dan yang semacamnya, yang terkena imbas daripada bencana alam ini, maka hibur mereka agar mereka tetap sabar dan terus mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Dan bagi kita yang tidak terkena musibah di sini, jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan itu kan banjir ada di Padang, ada di Medan. Ya, betul. Memang musibah sekarang berada di bagian mereka. Bukan berarti Allah tidak sanggup mengirim itu ke tempat kita. Maka jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalau kita melihat saudara-saudara kita terkena musibah, jadikan musibah yang menimpa saudara kita pelajaran bagi hidup kita. Bukankah Allah yang mengatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa? Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kuasa kami, kata Allah, dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Maka kita yang jauh di sini dari musibah, semakinlah berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena lihat kebanyakan musibah yang terjadi di negeri kita ini persis seperti yang dikatakan Allah. Musibah itu datang di malam hari saat manusia terlena tidur. Bahkan terkadang walaupun datang di siang hari saat manusia terlena mengejar dunia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kalau mengirim bencana ini tanpa sepengetahuan manusia, untuk menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa saksikan di negeri kita kan. Lihat bagaimana tsunami, bagaimana gempa, bagaimana banjir setiap tahunnya. Terkadang datang di waktu-waktu kelalaian manusia. Di waktu-waktu manusia lalai mendekati subuh, pas enak-enaknya tidur, tiba-tiba datang bencana. Pas enak-enaknya mencari kerja, mengejar dunia, lalai dia, tiba-tiba datang pula bencana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jangan pernah lengah dan jangan pernah membiarkan musibah itu berlalu tanpa mengambil hikmah di balik musibah itu. Lalu apa hikmahnya? Kenapa musibah itu beruntun datang di negeri kita ini? Dan bukan hanya memakan jiwa satu dua orang, bahkan sampai ratusan, bahkan sampai ribuan. Pertama, tahqiq al-ubudiyyati lillah. Dengan adanya musibah, kita semakin mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba. Bisa apa kita di hadapan Rabb kita? Kita tidak punya kemampuan apapun di hadapan Tuhan kita. Buktinya tidak ada yang sanggup mencegah bencana. Tidak ada yang sanggup mencegah atau menangkal bencana.
apabila bencana datang, siapa yang sanggup mencegahnya? Kita ini hamba berhadapan dengan Rabb yang sangat kuat, tidak ada apa-apanya. Maka buktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terkadang musibah ini kafaratun lidzunub, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa bala akan menimpa seorang mukmin laki-laki dan perempuan, baik terhadap diri, anak dan keluarga serta harta, sampai dia akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memiliki dosa sama sekali. Dari sini kita tahu bahwa terkadang bencana itu bagi orang yang beriman bisa saja dalam bentuk kafarah. Mungkin sebelum-sebelumnya kita banyak dosa yang mengundang murka Allah, kita tidak tahu. Maka dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan bencana ini bagi seorang mukmin, bisa kita yakini bahwa boleh jadi Allah sedang membuat kafarah untuk dosa-dosa kita. Atau yang ketiga, husulul ajri wa rif'atud darajat. Bisa saja dengan bencana ini mendatangkan pahala dan boleh jadi mengangkat derajat. Bukankah Rasul yang mengatakan, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajat au khatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang mukmin diberikan musibah walaupun hanya sekedar terinjak duri atau mungkin di atas itu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Boleh jadi bagi warga Padang yang terkena musibah, Medan dan sekitarnya, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengangkat derajat mereka, sedang mengumpulkan pahala untuk mereka. Karena kalau tidak ada musibah, tidak ada yang disebut dengan sabar. Kalau tidak ada musibah, mau sabar dari apa? Dengan adanya musibah ini muncullah akhlak sabar. Sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keputusannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Kemudian yang keempat, al-bala darsun min durusit tauhid wal imani wat tawakkul. Yang namanya bencana ini bagi seorang mukmin adalah pelajaran dari pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran iman dan pelajaran tawakal. Adapun pelajaran tauhid, bahwa tidak ada yang sanggup menimpakan musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki adanya musibah, satu dunia mau menghalanginya, tidak ada yang sanggup untuk menghalanginya. Sebagaimana kalau Allah sudah turunkan nikmat, satu dunia mau menghalanginya, tidak ada yang sanggup menghalangi nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Inilah pelajaran tauhid. Adapun pelajaran iman, maka jangan-jangan bala yang Allah timpakan kepada kita itu karena kita tidak pandai menjaga iman. Bukankah iman itu bertambah dan berkurang? Bukankah iman itu saat berkurang karena kemaksiatan dan bertambah karena ketaatan? Coba berfikir, jangan-jangan iman kita ini tidak dipupuk dengan baik sehingga kita banyak melakukan kemaksiatan sehingga turun iman drastis, bahkan sampai mengalami kehilangan iman. Dan situlah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan balanya. Atau pelajaran tawakal. Pelajaran tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang kita bisa sandari.
Allah bisa saja mencabut kekayaan dengan sekejap, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membuat orang kaya dengan sekejap. Orang bisa memberikan dunia dengan sekejap, orang juga bisa merampas dengan Allah juga bisa merampas dunia dengan sekejap. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Qulillahumma malikal mulki. Katakan, Allah lah yang memberikan kerajaan. Allah berhak memberikan kerajaan, Allah berhak mencabut kerajaan. Allah berhak memuliakan seseorang, Allah berhak menghinakan seseorang. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya. Pelajaran ini juga, kenapa musibah itu ditimpakan Allah kepada kita, supaya hati-hati kita ini terhindar dari sifat ujub dan takabur. Jangan pernah merasa besar, karena di sana ada zat yang paling besar. Jangan pernah merasa sombong, karena di sana ada zat yang paling sombong. Jangan merasa kurang ajar, karena di sana ada zat yang bisa melakukan segalanya kepada kita. Dengan adanya musibah menghilangkan kesombongan. Lihat Qarun, dia sombong dengan kekayaannya dan mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Kekayaan ini tidak diraih kecuali karena kecerdasanku. Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan Qarun ke dasar bumi dan harta-hartanya. Lalu apa yang disombongkan Qarun? Sebagaimana apa yang disombongkan orang-orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Sebagaimana orang-orang kaya yang menyombongkan dengan kendaraannya, yang menyombongkan dengan luas kebun dan sawahnya, yang menyombongkan dengan banyaknya uang miliaran bahkan triliunan di ATM-nya. Sekali sapu hilang semuanya. Sekali datang tsunami, banjir, longsor, angin, musnah seketika. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bala juga terkadang mengingatkan kita tentang dosa-dosa agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang Allah timpakan kepada kalian tidak lain karena ulah tangan kalian, tapi Allah memaafkan dengan pemaafan yang banyak. Sebagaimana dalam muqaddimah, setelah banyak para pemerhati lingkungan tentang peristiwa yang terjadi di daerah Sumatera, bahkan sebagian besar Sumatera terkena dampak musibah ini. Rupanya karena apa? Ulah manusia, penggundulan hutan hanya untuk memperkaya diri sendiri tanpa menjaga alam, pembalakan tambang ilegal, belum lagi kejahatan-kejahatan. Itu semua adalah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga musibah ini juga menyingkap hakikat dunia dan juga kemegahannya. Bahwa dunia dan kemegahannya yang selama ini dicita-citakan semua manusia ingin diraihnya, persis seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, mata'ul ghurur, hanya kesenangan yang menipu. Dunia ini kesenangan yang menipu, tidak kekal, akhiratlah yang kekal. Lihat, mungkin kita yang tidak merasakan berada di tengah-tengah bencana alam, tapi saya pernah datang ke tempat-tempat bencana alam dan berdialog dengan mereka. Dulu waktu gempa Lombok yang menghancurkan bukan hanya satu desa, kecamatan, satu kabupaten rata dengan tanah, saya berdialog dengan salah seorang yang terkena dampak bencana. Mereka mengatakan, Pak, waktu bencana itu datang, saya kira itu kiamat. Saya kira itu kiamat.
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta. Karena saya lihat katanya ketika itu manusia semuanya sudah mabok, sudah tidak ingat siapapun dari keluarganya. Yang ada bagaimana caranya menyelamatkan dirinya masing-masing. Persis seperti gambaran kiamat. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau lihat manusia mabok padahal mereka tidak mabok. Karena saat kondisi seperti itu memang manusia seperti orang mabok padahal tidak mabok, tidak kenal anaknya, tidak kenal pasangannya, tidak kenal orang tuanya. Kalau sudah terjadi bencana, macam mana caranya menyelamatkan dirinya masing-masing? Bahkan tidak peduli dengan hartanya, dengan rumah yang sudah bertahun-tahun dibangunnya, dengan uang yang seumur-umurnya disimpannya, dengan perhiasan barang-barang mewah yang tersimpan dalam rumahnya, sudah tidak peduli, hancur-hancur. Yang penting selamat. Dari sini ada pelajaran bahwa kalau terjadi musibah ini menyingkap segala-galanya tentang hakikat dunia dan kemegahannya, bahwa itu semua adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga musibah ini terkadang mengingatkan kepada kita tentang anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang belum kita syukuri. Karena begini Bu ya, orang itu terkadang baru merasakan nikmat kalau sudah merasakan kebalikan daripada nikmat. Contoh, orang baru bisa merasakan nikmat melihat kalau dia pernah buta. Orang baru bisa merasakan nikmat mendengar kalau dia pernah tuli. Orang bisa merasakan nikmat bicara kalau dia pernah bisu. Orang baru bisa menikmati nikmatnya kedua kaki bisa melangkah kalau dulunya pernah dia pincang. Dan begitu seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah jangan kemudian menunggu kebalikannya datang. Kalau hari ini kita diberikan nikmat aman, terutama di Batam ini, tidak seperti yang terjadi di Sumatera Barat atau Medan dan sekitarnya, maka nikmat aman ini syukuri dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian banyak-banyak bersyukur maka ku tambah nikmatku, tapi kalau kalian kufur maka ingat azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan tentunya banyak lagi hikmah-hikmah di balik musibah. Tapi yang jelas bahwa pelajaran berharga yang bisa kita dapat dari musibah kepada saudara-saudara kita yang ada di Padang, Medan dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada mereka, kesabaran kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memulihkan kembali kondisi mereka. Adapun yang kemudian meninggal dan mereka orang baik serta orang yang beriman, semoga dengan meninggal di atas banjir itu dianggap syahid. Karena bagaimanapun syahid itu bukan hanya mati dalam pertempuran saja, tapi orang yang mati tenggelam, terkena reruntuhan, itu juga bagian daripada mati syahid. Kalau dia orang yang beriman dan selama hidup di dunia terkenal baik ibadahnya kepada Allah atau muamalahnya kepada manusia, boleh jadi Allah pilihkan kematiannya seperti itu supaya dia meninggal husnul khatimah. Salah satu dari orang-orang yang mati syahid meninggal karena tenggelam atau karena terkena reruntuhan. Adapun orang-orang ahli maksiat yang mungkin rumahnya tersapu, yang mungkin hartanya habis, mudah-mudahan ini sebuah pelajaran bagi mereka. Jangan melakukan maksiat lagi, karena maksiat bagaimanapun mengundang azab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Adapun kita yang menyaksikan di sini, jadikan itu pelajaran besar. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan
dari bencana alam yang merata ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.